Tapi durasinya sama kayak perkuliahan biasa aja ya, 90 menit. Cuma satu soal aja, satu case. Join. Kayak saya tadi mikir bingung, kok ada pertemuan, tapi kok materinya udah habis. Apa saya ada salah? Apa saya kekurangan materi? Tapi saya cek, udah semua materinya kalau di tim sesuai dengan jadwal. Cuma ya udah nggak apa. Soalnya kita pernah libur 2 kali, Bu. Kalau kelas Iya. itu lain liburnya sekali doang, kita liburnya 2 kali. Betul sih, aku ngerasain libur 2 kali, tapi kenapa materinya pas gitu loh. Bingung aja, kenapa materinya pas. Sekarang minggu ke-13. Terus minggu depan udah tinggal review. Dan dari materinya sih udah nggak ada review ya, harusnya. Coba saya cek lagi deh di online-nya. Apa ada materi review ya? Tapi totally pertemuannya udah 13 pertemuan. Nggak mungkin ada satu lagi sih. Makanya saya bingung dari tadi, apa saya ada kurang materi. Saya cek di pertemuan juga. Udah semua kok. Nggak apa, nanti dipakai aja buat sesi assignment kalian. Plus kalau kalian mau tanya, takutnya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan nanti di sesi pertemuan. Jadi saya tetap buka meeting aja minggu depan. Tapi materinya udah semua. Materinya udah, hari ini materi takdir. Coba kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti. Oke. Kok nggak mau enter? Oke. Materinya udah kelihatan belum ya? Saya belum keluar. Lah, muncul apa ini? Loh, kok hitam? Nah, pertemuan 13 ini mengenai multimedia advance. Multimedia advance itu secara keseluruhan teknologi yang bisa diimplementasi saat ini seperti apa. Nah, kalau untuk proyek multimedia sendiri, sekarang kan sebenarnya lebih prefer ke dua platform ya, atau dua bentuk. Yang pertama web, yang kedua mobile. Rata-rata seperti itu. Jarang banget sekarang yang pakainya desktop atau CD-ROM, itu udah jarang banget. Kalaupun ada, mungkin masih ada beberapa perusahaan yang masih build tersebut. Karena memang mungkin lebih secure, lebih aman. Kalau dari sisi web sama mobile kan lebih harus diperhatikan security-nya. Perbedaannya cuma itu. Oke, ini akan kita pelajari multimedia on web sama mobile multimedia. Jadi, implementasi hasil multimedia berdasarkan yang diterapkan di platform web. Terus sama mobile multimedia yang diterapkan sebentar. Oke, maaf ya, anak saya teriak. Oke, jadi di sini mobile multimedia ini lebih ke platformnya ke mobile ya. Oke, kita mulai langsung aja. Oke, untuk website sendiri sebenarnya kan banyak semacam ketentuan ya. Oke, saya bisa bilang. Jadi kita bisa lihat dari sisi web server ya, search engine ya, terus website page ya, terus site builder ya, website page atau site builder, website browser, sama plugin ya. Oke. Nah, ini semua sangat mempengaruhi tampilan yang ada di multimedia yang diimplementasikan di web. Oke, bagi contoh kayak misalnya animasi. Animasi itu tidak semua browser itu bisa ditayangkan atau bisa digerakkan animasinya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa browser yang tidak support sehingga memerlukan plugin. Search engine pun sama, oke.
Jadi ada beberapa search engine yang memang tidak kompatibel. Kayak contoh kita lebih familiar dengan search engine-nya Google ya. Kalau Google kan memang dia punya icon sendiri dan dia bisa animasi. Coba kalian bandingkan dengan search engine yang kayak apa sih namanya, Baidu, Bing, atau Yahoo, itu kan hampir tidak seperti Google ya, yang dimana dia punya event atau momen tertentu, dia akan menayangkan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau rata-rata yang versinya luar, yang jarang kita gunakan, ya contoh misalnya Yahoo atau yang lainnya, itu dia lebih mengeluarkan berita atau konten tertentu yang terkait dengan keadaan hari ini gitu, rata-rata seperti itu. Itu yang berhubungan dengan WWW, atau World Wide Web ya. Jadi banyak pengaruhnya. Ada juga dari site atau page ya, karena kan ada beberapa yang page-nya itu ketika kita buka bisa dia langsung direct ke halaman berikut ya, ganti halaman, atau harus di refresh dulu untuk menghasilkan tampilannya. Nah, terus developing dari web sendiri itu ada beberapa jenisnya ya. Kita lihat dari elemen teks dulu ya. Teks itu kan banyak jenis ya. Teks sebenarnya kategorinya cuma 2 ya, serif sama sans serif, masih ingat kan ya? Kalau serif kan tanpa ekor, serif itu dengan ekor. Sans serif itu tanpa ekor. Sans berarti tanpa. Nah, rata-rata kalau penggunaan web itu lebih bagus kalau misalnya kalian menggunakan versi yang sans serif. Kenapa? Karena jarak antar karakter atau hurufnya itu lebih terlihat. Dengan resolusi berapapun, mau di zoom in, zoom out browser ya, itu akan tetap terlihat. Nah, beda dengan kayak misalnya kalian pakai serif. Kalau serif kan hampir hurufnya itu berdempetan ya, hampir nggak ada space. Jadi terlihatnya lebih dekat, terus lebih capek lah kalau untuk dibaca sebenarnya. Nah, kalau versi yang Courier ini dia tipe yang mirip kayak bahasa pemrograman. Jadi kayak ya tipe-tipe bahasa pemrograman kayak C, Java kayak gitu yang teksnya seperti itu. Nah, itu yang Courier. Jadi kalian prefer pakai yang mana itu tergantung ya. Jadi tergantung dari isi kontennya, bisa disesuaikan. Ada kok yang pakai serif untuk website ya. Memang mungkin tulisannya akan lebih kecil dibanding yang sans serif. Cuman kalau itu yang memang lebih sesuai untuk konten dalam web ya atau multimedianya, ya sebenarnya nggak masalah kalau digunakan itu. Nah, lalu kemudian image untuk web. Image untuk web kan banyak. Jadi image kan sedikit review lagi. Image kan ada 2 jenis ya, bitmap sama raster. Jadi kalau JPEG itu lebih ke banyak warnanya, fotorealistik ya, atau foto. Terus PNG itu lebih ke paint ya, sama-sama banyak warnanya, ukurannya lebih besar. Lalu kemudian di sini no animation sama. Kalau GIF itu kan lebih ada animasinya ya, tapi ukurannya kecil. Kenapa? Karena dia kayak warnanya itu terbatas ya, sekitar 256 warna. Maaf. Terus kemudian SVG ini tidak bisa digunakan untuk foto. Tapi biasanya tetap format yang biasa digunakan untuk gambar atau image yang diimplementasi ke web. Nah, terus kemudian yang biasa digunakan itu ada GIF, PNG, sama SVG, terus kemudian JPEG. Ini yang biasa digunakan atau diimplementasikan gambar pada website tertentu. Jadi biasakan kalau kalian misalnya membuat website nanti ke depannya, terus ada penerapan multimedia, ya format image-nya kalau bisa seperti ini. Cuman sekarang udah banyak kok semua format yang bisa diterapkan di web. Nah, ini untuk lebih detail. Jadi image untuk web itu kalau JPEG itu lebih ke foto, file format untuk foto, GIF itu untuk animasi, PNG itu lebih ke format untuk paint image,
SVG ini biasanya untuk high quality image ya, lebih tinggi, tapi biasanya lebih ke kayak vektor image ya. Vektor image kan mau di zoom berapa kali dia nggak akan pecah ya, tetap fotonya tuh real ya, seperti itu. PNG juga ya, walaupun dia painted ya, jadi kalau di zoom dia nggak akan pecah ya. Cuma ini format-format yang di web, oke, untuk kategori atau elemen multimedia image. Oh ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, next. Nah, untuk di sini, untuk versi soundnya banyak yang bisa diterapkan. Jadi ada konten yang dimana ketika kita buka website-nya, dia langsung keluarin suaranya ada. Oke, tapi ada juga yang menggunakan kontrol suara. Jadi bisa di play, pause, mute, next, pref. Oke. Ada juga di preload, di mana dia itu harus dibuka dulu halamannya, baru bisa dijalankan audionya. Oke, atau soundnya. Nah, semua ini mostly itu bisa diimplementasikan di web. Kenapa? Karena web sekarang kan support rata-rata HTML5. Dan kalau HTML5 itu dia punya tag khusus audio yang dimana dia bisa langsung untuk play suaranya. Oke, bentar. Kita mulai lagi ya. Oke, jadi HTML5 itu salah satu tag yang memang sudah support untuk audio. Jadi kalian tinggal pakai aja. Ini kalau dulu kan biasa HTML itu kita tinggal drag aja filenya. Cuman resikonya adalah beberapa browser nggak support, jadinya nggak bisa jalan audionya. Ini sama halnya seperti animasi. Tapi kalau udah pakai HTML5 rata-rata semuanya sih udah running ya dengan baik karena memang saat ini browser atau browser engine ya khususnya itu rata-rata udah support HTML5. Nah ini contoh audio format yang bisa diterapkan di website ya banyak ya, tapi yang normally atau yang biasa digunakan di website itu MP3, WAV, OGG. Ini memang support di HTML5 dan biasa diimplementasikan untuk web. Oke, bukan berarti MIDI itu nggak bisa diimplementasikan di web ya, bisa. Sama-sama bisa. Oke. Cuman mungkin jarang ya. Kenapa? Karena MIDI kan ukuran filenya kecil. Terus kan dia instrumen. Lebih original lah ya untuk versi soundnya. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Belum. Nah, untuk animasi sendiri, ini ada beberapa animasi yang bisa diterapkan di sebuah web ya. Jadi contohnya kayak, kalau sekarang sih udah banyak ya. Kalian bisa pakai Ajax dengan XML, oke, asynchronous JavaScript dan XML. Adobe Flash Player, ya, di mana kalian create dulu animasinya dengan menggunakan Adobe Flash, terus nanti tinggal dimasukin ke halaman web ya. Oke, cuman hati-hati kalau Flash Player itu rata-rata tidak semua browser support ya. Jadi harus ada kemungkinan kalian harus install plugin-nya dulu sehingga browser itu bisa menjalankan animasinya. Terus ini tag canvas ya maksudnya canvas in HTML5. Jadi kan kalau HTML5 tuh dia punya satu fitur khusus yang membedakan antara HTML5 dengan HTML biasa ya, yaitu canvas ya. Di mana di dalam canvas ini kita tinggal masukin aja otomatis dia bisa jalanin atau dia bisa memproses animasi yang ada di web tersebut. Oke, nah biasanya ini bikin tampilan lebih interaktif. Lalu kemudian animated GIF ya, ini juga bisa digunakan biasanya tipenya atau versinya itu cel animated. Oke.
Nah, untuk video sama HTML5 juga punya tag sendiri, yaitu video. Jadi kalian bisa langsung masukin format atau file videonya dalam tag tersebut, nanti tinggal dijalankan di halaman web ya. Cuma yang sedikit berbeda adalah kalau untuk video, dia itu kayak punya semacam apa ya, saya sebutnya kayak semacam plugin atau player ya. Itu yang memang berbeda untuk masing-masing browser. Jadi ada yang support yang Macromedia atau Shockwave, ada yang supportnya live code, atau ada yang supportnya QuickTime. Kalau nggak salah, kalau kalian install IDM, Internet Download Manager tertentu, nanti YouTube kalian itu lebih ke support ke QuickTime. Nah, seperti itu. Ini cuman plugin ya, yang memang disiapkan agar video itu bisa berjalan dengan baik di tampilan halaman web. Oke. Nah, ini file formatnya ya. Jadi banyak video file format yang bisa diimplementasikan di halaman web. Ya, salah satunya FLA, FLV, sama SWF. Ini memang versinya versi flash atau animasi. Nah, ini bukan berarti videonya tidak bisa diimplementasikan, bisa diimplementasikan di animasi sekalipun. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya sebuah animasi, terus kemudian kalian ekspor dengan tools tertentu menjadi format FLA, VLF atau SVF, itu tetap bisa dijalankan di halaman web. Oke. Terus kalau misalnya ini ada MPG, ASF, terus kalau misalnya mau ada audionya, jadi video dan audio, kalian bisa pakai AVI. Oke, audio or visual interleave, ya, ini juga bisa. Atau AVI div atau RM. Nah, biasanya untuk video itu lebih baik ukurannya kecil. Oke, kenapa kalau ukurannya kecil berarti kan resolusinya juga standar ya atau kecil. Kalau kalian mengutamakan resolusinya besar, terus filenya juga besar, oke, kalau resolusi besar kan filenya besar. Otomatis ketika dijalankan di web, itu dia, saya sebutnya render ya, atau loading, oke, reload, oke. Reloadnya itu lama dibanding dengan video yang size-nya kecil atau resolusinya kecil. Karena toh di halaman web itu rata-rata konten videonya itu nggak akan sebesar apapun gitu loh. Pasti ya kecil. Paling besar standarnya paling 720 lah normalnya. Oke, sekarang kan 720. Kalau misalnya resolusinya kecil 360, kalau kalian download paling cuma berapa mega doang ya, nggak nyampe ratusan mega. Nah, itu pun sebenarnya masih cukup dan masih bisa kelihatan ya. Jadi kalau untuk penerapan video di sebuah halaman web lebih baik ukurannya kecil, resolusinya kecil nggak masalah. Kenapa? Karena memang video atau video itu memang space-nya kecil biasanya kalau untuk halaman web. Tidak mungkin full konten isinya video semua, nggak mungkin. Jadi contoh kayak misalnya website berita, oke, atau news saat ini kan biasa ada cuplikan-cuplikan video berita terkini ya. Itu kan pasti resolusinya kecil atau ukurannya kecil. Kenapa? Karena memang penyiapan kontennya juga kecil. Oke. Nah, itu untuk video. Next. Nah, ini format videonya. Banyak jenis formatnya ya. Jadi kalau MP4, ini biasanya rekomend dari YouTube. MP4 ya bisa juga support di flash player, bisa juga support di HTML5. Paling banyak di MP4. Jadi kalau untuk format video yang sesuai untuk HTML5, normally biasanya MP4, WebM, sama OGG file. Oke. Cuma rata-rata pasti prefernya MP4. Oke, next. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke mobile multimedia. Belum? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mobile multimedia ini kayak platform kedua yang sekarang lagi tren. Karena yang tren sekarang lebih ke internet sama mobile. Kalau untuk multimedia.
jarang banget kan seperti yang tadi saya bilang di awal itu jarang banget elemen multimedia yang sekarang udah runningnya tuh cuma di desktop doang, itu udah jarang banget. Rata-rata lebih ke internet atau ke mobile, oke. Atau kalau misalnya buku, kalau buku kan sekarang udah jarang ya menggunakan CD atau hard drive semacam itu. Rata-rata mereka kayak cuma kasih barcode atau scan, di mana kita bisa scan, terus dia bisa atau kasih link, di mana kita langsung bisa muncul atau bisa masuk ke halaman konten tersebut untuk melihat materi lebih lanjut mengenai buku tersebut. Gitu. Nah, kalau dari sisi mobile, itu sebenarnya ada 3 utama ya. Karena gini, mobile. Kenapa sih sekarang banyak banget yang pakai mobile ya? Karena teknologi berkembang, orang-orang juga rata-rata kerjanya juga semakin mendukung dengan mobile, otomatis juga teknologi mobile juga semakin ditingkatkan. Biar mobilitas orang-orang yang bekerjanya secara mobile itu bisa mendukung. Oke. Jadi kalau mobile sekarang dulu dari handphone, terus kemudian merambah ke tablet, terus sekarang merambah lagi ke smartphone yang lebih high tech, oke. Nah, itu semuanya karena perubahan teknologi yang ada, oke. Sekarang bahkan ya, sekarang mungkin udah jarang banget orang baca koran cetak ya, oke. Karena sekarang udah rata-rata, oh kita bisa dapat dari berita sini, berita sana, kita tinggal install aplikasinya, kita udah dapat daily news, oke. Jadi kalau untuk pembaca rata-rata udah beralih dari media cetak ke media digital. Tapi untuk beberapa orang lebih prefer baca media cetak. Oke, kenapa? Karena lebih enak lah ya. Oke. Untuk dari sisi pembaca juga lebih enak dibanding yang digital. Digital kan ada apa ya? Waktu tertentu lah. Sama kayak kalian baca komik atau novel, kalau baca seharian di handphone atau di mobile kalian kan lelah ya, cepet capeknya dibanding kalau bacanya itu pakai media cetak. Oke. Nah, ini untuk yang mobile multimedia. Mobile multimedia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, ada hardware, connectivity, the market, mobility, operating system, programming mobile in apps. Ya, 5 faktor ini ya. Jadi seperti kalian tahu, yang paling besar saat ini itu cuma 2 untuk mobile operating system ya di dunia. Ya. Cuman ada Android sama satu lagi adalah iOS. Ya, jadi cuma itu. Nah, terus ada juga dari sisi hardware, koneksi, market, terus kemudian programming mobile. Nah, kita akan bahas semua ini. Oke, kita mulai dari yang hardware dulu. Nah, hardware sekarang, kalau handphone zaman sekarang, itu nggak ada yang nggak touch ya. Mungkin ada, tapi untuk tipe handphone tertentu ya memang dia hanya bisa untuk menelepon saja atau ya tidak bisa mengakses apps tertentu lah ya, aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, tapi rata-rata kalau handphone saat ini ya rata-rata udah ada motion touch ya, ada gestur ya, bisa pinch, bisa swipe, bisa tap juga. Oke, itu udah banyak banget deh versi hardware yang dikembangkan ya. Dari setiap tahun ke tahun, kalau kalian ngikutin perkembangan mobile atau phone, itu pasti ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran makin besar, makin besar, makin besar. Ada balik lagi tiba-tiba ke ukuran yang sedang, oke. Nah, tapi sejauh ini marketnya paling banyak itu dari dulu sampai sekarang ya ini, ya Samsung, Huawei, Xiaomi. Nah, Apple itu peringkat kesekian. Kalau real ya, Apple itu kayak pilihan kedua atau ketiga lah setelah Android. Kenapa? Kalau Android kan lebih banyak aplikasi yang bisa dijalankan ya dibanding Apple. Karena kalau Apple kan rata-rata aplikasinya berbayar dan kemudian aplikasinya itu nggak selamanya tuh ada. Kenapa? Karena bisa aja tuh setiap seperti yang saya pernah bilang, kalau kalian masukkan aplikasi ke Apple Store, itu dia akan di-review setiap tahunnya. Jadi kalau kalian mau memperpanjang di tahun berikutnya, kalian harus bayar dulu agar aplikasi tersebut tetap ada di Apple Store. Kalau enggak, ya aplikasinya bakal di take down, ditarik turun.
Oke, ya artinya ya nggak akan ada di Apple Store. Ya mereka menjaga kualitas aplikasinya. Itulah kenapa kalau di Apple itu nggak sembarangan aplikasi bisa masuk, ya. Kalau untuk Android bukan berarti sembarangan aplikasi bisa masuk juga ya, enggak. Mereka punya ketentuannya, cuma memang lebih banyak kegunaan atau fiturnya ya, banyak versi lah istilah kata. Kayak misalnya kita mau buka Office atau kita mau buka Word, itu dia punya banyak versi. Ada yang versi resmi Office, Microsoft, ada yang versi Open Office. Nah, dia pasti membuat banyak versi. Tapi kalau di Apple mungkin cuma beberapa versi. Jadi, ya seperti itu. Sampai sekarang paling populer ya Android itu. Nah, lalu kemudian kita lihat dari sisi konektivitas ya, atau koneksi. Nah, koneksi ini sebenarnya tergantung dari dua. Yang pertama itu hardware, yang kedua itu adalah radio atau provider yang kita sebut. Ya, kenapa bisa sebut seperti itu? Kayak gini. Karena kan teknologi banyak ya handphone yang keluar di awal tahun atau di akhir tahun, yang dimana dia punya teknologinya sekarang support connectivity-nya tuh 5G. Oke, 5G. Sedangkan kalau misalnya yang kita tahu di Indonesia, itu provider-nya tuh belum ada yang 5G. Oke, provider-nya paling tinggi 4.5G ya kalau nggak salah. Itu pun cuma beberapa provider, nggak semua. Oke, jadi kalau saya bilang, kalau misalnya device-nya memenuhi, tapi provider-nya tidak memenuhi, atau radionya itu tidak memenuhi, ya tidak akan bisa tercapai konektivitasnya. Tapi kalau dua-duanya memenuhi, baik itu dari sisi hardware ya, terus kemudian device-nya ya, dari sisi device dan provider yang memenuhi, ya maka konektivitas yang terbaru, yang saat ini mungkin yang lagi booming itu 5G, itu pasti bisa dijalankan. Oke. Jadi balik lagi ke konektivitas untuk provider ya. Terus kemudian ada yang versi standar yang biasa buat telepon GSM sama CDMA. Ini masih dipakai ya karena memang handphone ini juga masih ada di beberapa belahan dunia manapun, ini juga pun masih ada. Oke, karena enggak kayak belahan dunia tuh ada yang bagiannya tuh kayak kita lah pinggiran ya. Kalau pinggiran tuh orang susah kemana-mana, bukan di downtown ya. Kalau di downtownnya nggak mungkin dong dia nggak pakai yang smartphone ya, pasti rata-rata pakai smartphone. Tapi kalau pinggirannya bukan di downtown-nya, otomatis mereka pasti pilih yang konektivitasnya GSM sama CDMA, yang udah pasti jaringannya lebih bagus dan lebih stabil. Oke. Nah, terus ada juga yang versi WiFi. Ini lebih konektivitas keseharian ya. Jadi kalau mau akses aplikasi tertentu, mau buka data dan seterusnya, ini kalian bisa pakai WiFi. WiFi ini hampir semua tempat ada ya. Oke, tinggal diprotek atau enggaknya aja. Ada yang buat public, ada yang buat private. Oke. Nah, ini untuk konektivitas atau connection. Oke, next lanjut untuk mobile operating system. Mobile operating system yang khususnya untuk Android kan kalian udah tahu ya, versinya itu kalau nggak salah sampai saat ini masih 10, tapi mereka memang sudah mengembangkan yang versi 11 tauku. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini merah ini artinya old version. Nah, old version ini memang rata-rata udah nggak digunain lagi. Entah kenapa Android itu cepet banget perkembangannya. Kalau pengalaman pribadi biasanya handphonenya itu 2-3 tahun, otomatis dia udah nggak bisa upgrade OS lagi rata-rata ya. Jadi mungkin dia hanya bisa upgrade OS tuh sekali 2 kali. Jadi kalau saya mau, misalnya saya punya handphone tahun 2017 lah yang terbaru. Oke, 17 ini masih Oreo. Nah, sekarang kan udah sampai Android versi 10. Mungkin saya masih bisa update. Tapi kalau sampai Android 11, oke, kalau nggak salah 11 ini udah keluar juga 2019. 11 itu saya udah nggak bisa upgrade lagi. Oke, kenapa? Karena emang udah spesifikasi device-nya udah mentok lah istilahnya. Udah nggak mencukupi atau sudah tidak relevan dengan perkembangan dari operating system ini. Jadi memang kalau Android biasanya dia cuma 1 atau 2 kali upgrade ya.
untuk operating system. Selebihnya ya mengikuti, tapi bukan berarti aplikasinya tidak bisa digunakan, tetap bisa. Oke. Karena toh aplikasi itu kan juga dia punya batasan ya, kayak misalnya aplikasi WhatsApp. Oke. WhatsApp itu masih bisa dipakai di Lollipop sampai ke atas, sampai yang terbaru, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin udah nggak ada ya yang ICS atau Ice Cream Sandwich ini, kayak device-nya udah hampir nggak ada. Nah, kalau ada versi ini, WhatsApp-nya udah nggak support pasti. Kenapa? Karena dia pasti akan update juga mengikuti perkembangan si operating system-nya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ada plus ada minus ya rata-rata ya. Tapi saya tetap pakai Android kok. Oke, karena masih banyak aplikasi mobile yang supportnya di Android aja. Oke. Nah, ini untuk mobile operating system lanjutannya. Jadi untuk dari sisi distribution, oke, sama API levelnya. Ya kalau kalian lihat nih perkembangannya seperti ini. Dan rata-rata API levelnya ini dia punya version-versionnya ya. Nah, kalau kalian lihat yang lebih stabil itu yang 9. Kenapa? 9 itu nggak ada version sama sekali, cuma 9 tok, udah selesai. Jadi nggak ada 9.1, 9.2, beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada kayak 7.0, keluarlah 7.0.1, keluarlah 7. Sampai berkali-kali sampai yang terakhir ini 7.1.2. Ini udah versi terakhirnya Nougat. Terus habis itu dia beralih ke Oreo. Oke. Nah, kalau kalian lihat semakin perkembangan zaman semakin maju juga, maka otomatis operating system-nya juga semakin stabil. Jadi nggak ada versi 1, versi 2 lagi udah nggak ada, tapi lebih ke penamaan yang version-nya lebih baru. Oke. Ini untuk angka-angka yang di belakang ini lebih ke API level-nya aja. Oke. Nah, ini perkembangannya. Terus kalau nggak salah ini udah ada, ini agak potong sih. Kok nggak berubah? Nah, ini ada Android 10 ya. Android 11 juga udah ada setahu saya. Dia kan 2020 ya. Udah dari tahun lalu cuma mungkin memang belum masuk ke Indonesia. Kita memang baru sampai yang Android 10. Oke. Next, ini mobile operating system-nya untuk iOS ya atau untuk Apple lah. Oke. Nah, yang menarik di sini Apple itu rata-rata kalau emang udah terlalu lama ya dia akan stop, discontinue. Baik itu produknya, baik itu untuk operating system-nya juga dia stop. Jadi udah nggak ada yang diupdate. Nah, unik ya dari teknologi yang saya pernah dengar, oke. Jadi kalau Android itu dia tetap bisa upgrade selama device-nya itu punya spesifikasi yang cukup. Jadi contohnya kayak gini. Kalau kemarin sebelum ada operating system iOS 14, ya misalnya operating system iOS 13, ini nggak ada 13, kenapa? Karena yang buat orang western, jadi 13 mungkin akan sial. Oke, jadi misalnya 12 lah ya, sebelumnya 12. Nah, 12 itu masih bisa digunakan oleh iPhone 4, 5, 6, 7, sampai yang terbaru sekalipun. Oke. Tapi begitu keluar iOS versi 14, ini udah nggak bisa lagi untuk dijalankan di iPhone 4 sampai 6 setahu saya. Kenapa? Karena 4 sama 6 itu istilah kata udah hampir 5 tahun, oke. Udah hampir 5 tahun dan udah nggak cukup dari sisi spesifikasi hardware ya. Jadi otomatis untuk mereka menginformasikan bahwa untuk iPhone 4 sampai 6 itu sudah tidak bisa upgrade iOS 14. Tapi iPhone 7 sampai seterusnya itu masih bisa mengikuti 14 sampai seterusnya. Sampai ya kita nggak tahu sih yang 15 ini bakal bisa diimplementasikan di iPhone 7 atau enggak. Gitu. Dengarnya sih seperti itu. Jadi kurang lebih kalau bisa di-compare ya untuk upgrade OS-nya memang bisa lebih lama ini ya. Oke, bisa sampai 5 tahunan. Oke. Sedangkan sampai yang terbaru bahkan. Sedangkan kalau Android paling cuma 1 kali, 2 kali untuk upgrade OS, terus ya makanya bertahannya cuma 2-3 tahun lah. Ya, lebih cepat memang.
Ya, tapi seperti yang tadi saya bilang ada plus minusnya masing-masing. Oke. Nah, ini mobile apps development, oke. Untuk platform itu dibagi menjadi dua. Ada yang Android, ada yang iOS atau Apple version. Nah, terus IDE ini pengembangan atau development untuk aplikasi yang bisa dijalankan di Android atau di iOS ya. Untuk Android, kalian bisa pakai Android Studio, Eclipse, atau yang lain ya. Kalau iOS pakainya Xcode, ya nggak bisa yang lain. Oke, karena dia emang khusus. Nah, untuk language, Android itu dia bisa Java, Kotlin, C#, Python, sama C++. Kalau iOS, dia cuma bisa dua, Objective-C sama Swift. Oke, Objective-C dan Swift. Ya, cuma dua ini. Kalau gitu pertanyaannya, emang kalau yang Android nggak bisa diterapkan di iOS? Sejauh yang saya cari tahu, sebenarnya kalau Python itu dia bisa untuk develop iOS. Oke. Tapi dengan kayak versi tertentu. Kalau nggak salah, dia nggak semua Python itu bisa langsung diimplementasi ke iOS. Nggak, tapi versi tertentunya Python itu bisa develop aplikasi di iOS. Oke. Jadi kalau Python, C# itu tergantung versinya masing-masing. Ya. Ada yang support untuk develop iOS, ada yang tidak sama sekali. Tapi wajar ya, iOS itu hanya bisa di develop oleh Objective-C sama. Oke. Nah, kalau untuk Android, normally Java, C#, semua yang sifatnya object oriented. Kotlin, Python. Nah, terus untuk hybrid apps, misalnya HTML5, CSS, JavaScript, ini kalau misalnya yang dijalankannya di mobile, tapi mungkin versinya versi web. Karena kan kalau mobile versi web kan, browsernya kan tergantung dari device-nya masing-masing. Oke, jadi rata-rata pasti udah support HTML5, CSS, JavaScript ini. Methods yang ada ini sifatnya adalah responsive web. Kalau website itu diimplement di mobile. Kenapa? Karena resolusi mobile kan beda-beda ya ukurannya pertama. Terus kedua, ukuran handphone juga berbeda-beda. Karena resolusi sama ukurannya berbeda-beda, otomatis konten isi dari web yang diimplementasikan di mobile itu harus menyesuaikan. Jadi nggak mungkin dong saya install aplikasi di mobile A misalnya ukurannya 5 inch. Oke, terus kemudian mobile B ukurannya 6 inch. Wah, tampilannya beda. Yang satu lebih kecil, satu lebih besar. Enggak, semuanya sama ukurannya. Jadi memang tampilannya sudah dibuat responsif mungkin. Jadi walaupun resolusinya berbeda antara ukuran handphone satu dengan yang lain, tampilannya tetap sama. Kemudian ada distribution. Kalau distribution, kalian udah pasti familiar ya. Untuk Android lebih ke Google Play. Untuk ke iOS itu Apple Store. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya Bu, yang tadi distribution tadi itu maksudnya apa ya Bu? Yang distribution Android itu? Ini. Iya ya Bu. Oh, itu ini versinya. Oh, ini distribution. Oke, ini hanya cuma informasi ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh berapa persen sih distribusinya? Ya iya sih, ini kayak tahun 2010 kan dia baru istilah kata baru launching ya. Kalau baru launching kan dia penggunanya baru 1,3% lah dari yang seharusnya. Oke, ini sih menurut website tertentu ya. Nih, ini kebetulan saya cantumin websitenya SDA Developer. Ya, dia kasih tahu nih versi distributionnya itu berapa banyak sih kalau dalam awal atau bulan pertama ketika mereka launching. Paling banyak sih ke pas Lollipop ya. Kenapa? Kalau nggak salah tuh Lollipop tuh zamannya baru ada tablet deh. Iya, Lollipop itu zamannya baru ada tablet. Jadi instalasinya juga cukup banyak, otomatis distribusinya lebih banyak. Gitu. Ini cuman kayak dalam ketika pertama kali launching berapa sih distribusinya yang menggunakan lah istilahnya. Sama satu lagi Bu, itu kalau misalkan ada adaptive web design itu dia pakai apa ya Bu? Kalau misalnya itu? Adaptive web
design atau respons adaptif. Adaptif tuh yang statistik kan ya, lebih Iya. statistiknya lebih statik lah ya, lebih statik. Setahu saya tergantung sih, kalau misalnya kalian versi web, dia itu kayak ada function yang bisa buat adaptif. Biasa pakainya Ajax ya. Iya, Ajax Ya atau Ajax. JSON. Kalau nggak Ajax deh, Ajax tuh bikin adaptif deh. Jadi mau tampilannya diubah dari browser satu ke browser yang lain, itu tetap aja statik. Jadi bukan responsif ya. Kalau responsif kan dia ngikutin ya. Kalau statik ya tetap bentuknya tetap seperti itu. Jadi tidak berubah sama sekali. Rata kayak Ajax sih. Oke. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi mungkin? Bu mau tanya tadi yang hybrid apps itu maksudnya aplikasi website maksudnya Bu yang dipakai di Android sama iOS atau gimana? Jadi hybrid apps itu kayak aplikasi website, oke, tapi website-nya tuh implement dari masing-masing device. Jadi kan mobile tuh biasa ada bawaan browser ya kan. Nah browsernya itu belum tentu Chrome, belum tentu Mozilla, belum tentu Safari, ya tergantung dari bawaan dari mobile itu sendiri. Ada dia cuma tulisannya internet doang. Tapi kan internet itu bisa aja dia bukan browser utama atau search engine-nya atau ya itunya belum tentu Google gitu loh. Jadi untuk yang versi web yang diimplementasikan di mobile ya biasanya bisa pakai HTML5, CSS, JavaScript. Sama ini Bu, kalau yang di iOS tuh yang Xcode tuh dia cuma bisa di perangkat Apple berarti Bu ya atau gimana tuh? Setahu saya ya, iya. Karena dulu pernah coba lihat, bukannya kalian udah pernah ada nggak sih Apple Academy di semester 1 kalian? Belum, Bu. Nggak dapet ya? Berapa Ya, berarti sama. Berarti beda dengan kakak kelas kalian. Soalnya setahu saya dulu, kalau kalian itu ada kayak semacam satu mata kuliah di semester awal, itu kalian harus mempelajari tentang mobile apps. Nah, kalau nggak salah, aku nggak tahu dari PPTI angkatan berapa itu mereka udah wajib training antara angkatan awal, kalau nggak salah awal deh ya. Angkatan awal itu dia satu semester udah harus bisa bikin project Apple ini. Dan paling impresif ya adalah ketika mereka harus bikin project, mereka dikasih peminjaman device Apple ya, baik itu MacBook sama mobile ya. Ya iyalah kan buat develop projectnya, jadi udah pasti dikasih. Aku nggak tahu sih yang angkatan kalian apakah nanti akan ada di semester atas atau di tengah-tengah. Kalau yang lalu sih adanya di semester tengah, tapi ada juga angkatan PPTI sebelumnya di semester atas. Kalau yang itu dari binusnya apa dari biasanya Bu? Dari binus. Aku ingat banget deh, soalnya memang ada satu sesi, jadi kalian kayak dikasih shuttle gitu dari Sentul ke Alam Sutra, ujung ke ujung, ujung ke ujung. Jadi memang seharian kalian bakal di Apple Development itu. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin kurikulumnya berbeda ya dengan yang sekarang. Gitu. Cuman seru aja sih. Serunya adalah kalian dalam satu semester kalian harus bisa bikin project, bikin sebuah aplikasi untuk dinaikkan di App Store, dan kalian dapat free account App Store 1 tahun. Enak sih di situ. Karena kan kalau naikin ke App Store kan harus bayar ya, 1 juta something ya. 1 juta lebih lah. Beda dengan Android yang cuma berapa ratus ribu, satu kali create account. Nah, kalau di Apple ini, memang kita udah kerja sama Apple, jadi setiap yang mengambil istilahnya kayak distribusinya Apple Academy-nya kita, itu udah dikasih kalau peminjaman kayak device ya, baik itu MacBook ya, plus mobile ya, sama account Apple Store buat setahun. Kalau misalkan dia pakai perangkat Apple tuh berarti dia bisa bikin semuanya berarti Bu, termasuk kayak Android gitu bisa di Apple berarti. Enggak juga. Karena kalau Apple untuk Xcode dia cuma runningnya di Apple doang.
Kalau di Android, setahu saya yang Android Studio itu dia memang sudah ada kayak semacam apa ya? Saya sebutnya, saya bingung deh. Jadi kayak converternya dia terakhir ketika mau dijadikan sebuah aplikasi untuk Android Studio, setahu saya itu bisa diterapkan apakah mau di versi Android atau di versi iOS. Nah, itu bisa kalau kalian develop-nya dengan menggunakan ini. Oke. Cuman nih beberapa tipe Android Studio aja tauku. Bukan Android Studio, kayak Visual Studio gitu deh. Nah, tapi kalau Xcode murni ini hanya untuk Apple aja. Oke, kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin. Karena dulu pernah mahasiswa saya nanya, ini mau di-develop akhirnya di apa? Android atau di Apple? Nah, saya juga kaget. Hah, emang Visual Studio atau Android Studio, saya lupa. Emang itu bisa ya launching di Apple? Bukannya cuma bisa di Android Studio? Enggak, Bu, saya udah coba bisa. Tapi memang belum pernah diimplementasi atau disuntik langsung kayak Apple-nya ya. Karena kan harus sistemnya routing jadinya. Karena kan mereka waktu itu nggak punya account Apple, jadi nggak bisa resmi, harus di root dulu. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oh, udah habis. Ya ada. Oke. Sambil menunggu, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu aja. Ini aku pengen, kenapa? Oh, normal. Tampilan aja yang ada. Oke. Mau review. Dikit nggak mau. Oh, udah. Karena refresh lagi. Oke, untuk yang kali ini pertanyaannya totalnya ada 8 pertanyaan. Ada yang berhubungan dengan materi hari ini, ada yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Silahkan join, aku tunggu sekitar 4 menitan ya. Bentar ya.
Oke deh, kita mulai ya. Oke, 8 pertanyaan. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama, memulai dari ide, merencanakan waktu dan biaya dikeluarkan. Merupakan tahapan dari multimedia project apa? Planning and costing, desain produk, testing, audit. Ini kayak pertanyaan udah pernah dikeluarkan. Oke, betul. Jawabnya planning and costing. Tapi masih ada yang salah. Salah pencet ya, berarti ya. Oke, benar ya. Memulai dari ide, merencanakan waktu dan biaya, ya planning costing. Oke, yang unggul sekarang 230193634. Pertanyaan kedua. Green Book merupakan penyampaian standar dari CD dengan jenis audio CD format, CD-ROM, CDI, interaktif, atau video CD karaoke. Ini mereview materi minggu lalu sih harusnya. Oke, jawabannya CD interaktif. Ya, jadi audio CD format itu warnanya yellow kalau nggak salah. CD-ROM ini yang putih, video CD ini yang paling terakhir warna merah. Oh, ini cuma sebagai pengetahuan aja. Next, yang gue masih sama. Pertanyaan ketiga. Apa sebutan dari lambang berikut? Ya, permission, Creative Commons license, copyright, copyleft. Oke, copyright. Oke, jawabannya copyleft. Kenapa udah pilih copyright? C-nya kan madepnya ke kiri ya. Oke. Ke kiri, jadi otomatis dia copyleft. Kalau madepnya ke kanan, ya dia copyright. Kayak C normal gitu loh. Kalau C-nya kebalik, ya berarti copyleft. Masih sama, ya. 936-334. Pertanyaan keempat, suatu metode yang memperbolehkan pengguna untuk memasang berbagai macam aplikasi disebut routing, rejecting, implementation, mitigation. Ini tadi sudah saya sebutkan kata ini. Ayo apa? Betul. Routing. Implementation nggak ada ya. Kenapa pilih implementation? Nanti kalau ada installation pada pilih installation semua lagi. Benar, memasang berbagai macam aplikasi ya. Ini disebut sebagai routing. Atau mungkin kalau versi lainnya, apa itu namanya? Routing sama jailbreak. Ya, jailbreak. Oke, next pertanyaan. Oh, masih sama. Great. Pertanyaan kelima. Dalam mendesain tampilan antarmuka, terdapat beberapa hal yang perlu dihindari pembuatan grafik komputer, kecuali terlalu banyak objek pada layar, menggunakan gambar yang terlalu kontras warnanya, terlalu banyak kata atau angka, warna yang sederhana.
Oke, jawabannya adalah warna yang sederhana. Betul sekali. Ya, kecuali ada kecualinya ya. Jadi dalam mendesain UI atau tampilan pramuka, yang dihindari ya terlalu banyak warna, terlalu banyak gambar, banyaknya objek, terlalu banyak konten, oke, kata atau angka. Ya, kecualinya ya bisa pakai warna yang sederhana. Oke, yang unggul masih sama. Ada yang ingin mendahului ini. Pertanyaan ke-6. Sebutkan format image menampilkan foto yang sesuai untuk aplikasi multimedia pada web, yaitu JPEG, GIF, PNG, SVG. Tadi ya yang foto ya. Foto itu apa sih? JPEG, GIF, PNG, SVG. Wah, pada hebat semua. Great. JPEG ya. Kalau GIF itu kan animasi, menampilkan animasi. Kalau PNG itu yang painting, painted ya, painted ya, painted atau gambar yang berupa objek-objek gitu. SVG yang realistik ya. Tapi realistiknya bukan ke foto, jadi lebih ke ya mirip kayak PNG pastinya. Resolusinya lebih tinggi aja. Wah, masih sama. Great, good job. Pertanyaan ke-7. Berikut merupakan jenis animasi yang biasa digunakan pada web, yaitu yang bukan ya, bukan merupakan namanya ajak, flash, GIF, JSON. Ini juga materi yang tadi. Oke, jawabannya adalah ya, betul. Bukan ajak. Ajak itu masih bisa dipakai buat animasi yang tadi ya. Yang benar-benar nggak bisa digunakan buat animasi itu JSON. Karena itu JavaScript Object Notation. Benar-benar dia murni kayak Java. Kayak JavaScript. Cuma kan kalau JavaScript kan masih bisa ditambahin animation. Bisa tambahin animasi. Nah, JSON ini nggak bisa sama sekali karena dia create-nya adalah objek. Kayak bikin kelas gitu loh di kelas Java. Rata-rata benar. Mouse-nya kok nggak bisa. Oke, yep. Dan mengungguli sama pertanyaan terakhir. Berikut bukan merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada Android. Yang bukan ya, ada Java, Kotlin, Swift, Python. Nah, ini harusnya kalian udah tahu semua nih. Jangan sampai salah pencet ya. Betul, jawabannya adalah Swift. Ya, masih ada yang salah. Python sama Java ya. Python sebenarnya kalau saya cari-cari memang ada yang untuk iOS ya. Namanya Kin atau Kin, Krin Python atau Kin Python. Aku lupa deh. Ya, tapi ya itu cuma bisa satu versi Python itu doang. Kalau versi Python yang lain mah nggak bisa. Rata-rata Python bisanya buat Android. Oke, yang juara 1, wow, masih sama ya. Wah, hebat. Semuanya bisa menjawab 8 soalnya dengan benar. Ya, juara satunya 230, 1936, 334. Juara 2-nya 230, 1936, 441. Dan juara 3-nya 230, 1936, triple ya. Great. Oke, berarti reviewnya bisa semua. Good. Oke, terus kita absen ya. Ini kayaknya aneh. Enggak, maksudnya mau saya kayak nggak mau gitu loh. Kalau di kalian udah muncul, di saya belum muncul.
Apa harus? Iya, keluar kan bener. Berarti sessionnya habis. Oke, ini kita absen dulu sebentar. Salah, ganti langsung. Ini aneh banget nih kursornya. Ini jaringan internetnya aneh. Ini beneran deh jaringan internetnya. Oh, kursornya maju mundur nggak jelas sih. Ngomong lo. Oh, coba. Bentar. Oke. Total 32 semuanya. Oke. Masuk. Ini saya ganti dulu satu-satu. Selamat. Oke, great. Oke, dah. Kemudian
Oke, great. Sudah. Paling satu lagi yang saya mau informasikan ke kalian ini untuk bahan untuk ujian akhir semester. Ada 5 pertanyaan, oke? 5 pertanyaan, 4 diantaranya esai, 1 kasus. Ada pertemuan 8, 11, 8 sama 12, sama terus kemudian kasusnya itu pertemuan 8 sampai 13. Bobotnya gede ya untuk kasus ya. Iya, karena memang kasusnya ada beberapa sedikit mengulang di pertemuan awal-awal mengenai elemen multimedia. Jadi kayak misalnya kalian diminta untuk bikin contoh kasusnya itu kalian diminta untuk bikin storyboard. Storyboardnya minimal berapa Bu? Udah diinformasikan di soalnya. Jadi baca baik-baik soalnya ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai di soalnya mintanya apa, tapi kalian menjelaskannya yang versi yang lain ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat storyboard, saya biasanya sih tulis minimal 3 ya, 3 storyboard. Saya udah kasih template ya biasanya. Tapi kalau kalian mau pakai yang udah template buatan kalian boleh. Kalau misalnya ditanya, Bu storyboardnya boleh nggak kalau misalnya pakai Word, MS Paint, Photoshop, Draw.io, atau misalnya Axure, boleh. Ya, boleh. Jawaban saya boleh. Bebas. Yang penting ketika kalian membuat storyboard, itu pertama kan rancangan. Yang kedua itu deskripsinya harus jelas. Ya, jangan sampai deskripsinya nggak ada. Karena yang penting itu deskripsinya. Kalau kalian mau gambar ngasal pun, kalau deskripsinya jelas, itu masih bisa kelihatan. Oh, maksud kalian tuh maksudnya perancangannya seperti ini. Tapi kalau gambar yang ngasal, deskripsinya juga irit, ya, cuma tulis 1 button, 2 text field, 3 text area. Udah cuma gitu doang misalnya. Itu tidak menjelaskan. Ya, jadi udah deskripsinya irit, sederhana, simple, nggak jelas misalnya, gambarnya nggak jelas ya, karena mungkin pakai MS Paint misalnya. Terus deskripsinya juga irit ya, ya seenggaknya deskripsinya diperjelas lah ya. Nggak usah detail-detail banget, yang penting ketika anggaplah kalau saya itu orang awam, jadi ada kasusnya seperti ini misalnya, ada orang mau membelanja di sebuah minimarket, tapi minimarketnya itu mau bikin sistem. Nah, kalian sudah harus gambarkan nih, nanti sistem buat kasirnya yang lebih mudah itu tampilannya seperti apa. Kalian sudah harus bisa rancang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kasusnya. Jadi, minggu depan itu kan saya mau kasih latihan kalian. Ya, kurang lebih berupa seperti kasus ini. Jadi, saya pengen tahu nih, dalam durasi 1,5 jam, 90 menit itu kalian bisa selesaiin atau enggak. Sebenarnya 60 menit pun bisa selesai. Cuman saya tambahin 30 menit in case kalau misalnya kalian tipikal yang perfeksionis. Ya, kalau perfeksionis maunya semuanya digambar, didetailin, atau kalau misalnya kalian koneksinya kurang baik lah. Jadi masih ada waktu untuk submit di Teams ya. Itu aja. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu, storyboard itu dibuat sebanyak apa berarti? Bisa satu kasus nih. Kalau bisa, apa dikasih tahu dia ada beberapa page atau gimana? Oh, kalau itu asumsinya terserah kalian. Jadi kayak misalnya, oke, tampilannya buat kasir. Berarti pertama saya mau bikin halaman loginnya dulu buat kasir. Karena kasirnya kan pasti, kasirnya nggak cuma satu dong, pasti ada banyak dong. Harus bikin account masing-masing. Oke, halaman login. Terus kedua, halaman untuk tampilan buat scan barang, biar barangnya tuh bisa dijadiin stok. Terus halaman ketiga itu total transaksi yang dilakukan oleh customer. Nah, bisa seperti itu. Pokoknya minimal 3. Kalau mau lebih silakan. Jadi asumsi masing-masing. Nggak apa. Tinggal dijelaskan di deskripsinya ini halaman untuk apa. Dan ada atribut apa aja di dalam halaman tersebut. Gitu. Terima kasih Bu. Sama ini Bu, kalau color scheme-nya itu perlu nggak Bu? Color scheme. Color scheme ya. Color scheme itu kalau kalian mau pakai silakan.
biasanya seperti yang saya bilang itu pakai angka heksa. Tapi kalau kalian mau pakai, udah deh nggak usah pakai color scheme, nggak usah, nggak apa. Kalau Gitu. Kayak misalnya, Bu, kalau kayak color scheme gitu kan dia bisa banyak warna kan, Bu. Itu dikasih tahu nggak? Kayak misal color scheme ini dia nunjuk kemana, color scheme ini nunjuk kemana, apa langsung tulis aja color scheme-nya? Ya. Jadi biasanya kalau deskripsi itu seperti yang dicontoh di materi pertemuan 10, itu kan deskripsinya ada kayak misal kalau dia button ada button 1, 2, 3. Nah, kalian bisa sebutin nih, 1 itu dia ada button warnanya apa, 2 itu dia punya text field warnanya apa. Boleh kalian jelasin seperti itu dengan menggunakan angka gitu. Kalau kalian mau detailin boleh, atau kalian pakai default color scheme-nya itu background red, udah selesai. Seperti itu. Jadi nggak ada background image lagi, cuma ada background color. Itu boleh. Oke, pasti Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, jadi intinya ini saya ulangin lagi ya. Untuk elemen masing-masing berbeda, masing-masing bebas ya, mau seperti apa, tergantung asumsinya masing-masing. Boleh kalian detailkan, boleh kalian tulis yang ya udahlah yang penting ada. Karena kan sebenarnya sifatnya rancangan. Yang namanya rancangan kan makanya saya bilang at least seenggaknya 70% itu rancangan yang kalian buat itu akan diterapkan di implementasi. Nggak mungkin dong rancangannya itu jadinya ekspektasinya. Oke. Misalnya ekspektasinya harapannya itu dia bisa A, B, C, ternyata realitinya cuma jadinya A doang. Oke. Itulah kenapa at least seenggaknya rancangan itu 70% itu mendekati implementasi. Ya. Jadi ekspektasi sama realitinya tuh mirip lah. Ya. Nggak berbeda jauh. Kalau berbeda jauh ya berarti implementasinya salah. Gitu. Oke. Itu aja dari saya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak, udah selesai sih harusnya. Nanti materi hari ini saya masukin di Teams ya. Oh ya, satu lagi. Project. Oke. Project itu dikumpulkan paling lambat minggu depan. Jadi masih ada waktu semingguan. Nanti saya akan bikin folder ya. Belum bikin folder sih. Nanti saya bikin foldernya. Nanti kalian bikin create folder ya masing-masing sendiri aja. Kelompok 1 sampai ya paling kelompoknya sampai 7 ya. Jangan lupa di dalamnya masukin project kalian plus sama notes mengenai anggota kelompok kalian ya. Takutnya ada perubahan dari list kelompok yang sebelumnya yang udah pernah kalian berikan pas meet atau UTS sebelum UTS. Oke. Itu aja sih dari saya. Jadi batasannya sampai tanggal 3 Februari ya. 3 Februari kalian sudah harus mengumpulkan project. Ada lagi. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih buat kehadirannya. Oke. Good luck buat assignment minggu depan. Mungkin saya tetap ada kok. Terus sama good luck buat ujian ya. Saya nggak tahu sih ujiannya jadinya tanggal berapa. Karena kemarin saya cuma diminta untuk create soal aja, tapi nggak diinfoin tanggal ujiannya kapan. Gitu. Udah, itu aja. Oke. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalnya nggak ada ditanyakan, mungkin ada kegiatan lain, ya boleh langsung leave aja. Oke, terima kasih ya buat kehadirannya. Ini aku keluarin dulu untuk yang di desktop. Nah, aku pakai dulu. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu. Makasih, Bu.